Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Kurnia Putra dari Universitas Budi Dharma. Andri Kurnia Putra dari Universitas Budi Dharma. Maksud kedatangan ke sini, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Bapak. Boleh tahu Pak, kalau biografi Bapak dulu? Biografinya ya sama kayak adik-adik, awalnya karyawan, jadi sekolah SD, SMP, SMA, kuliah di UNIS. Ya. Tahu UNIS? Tahu Pak. Universitas pertama di Tangerang. Iya. Ngambil fakultas Sospol, Iya. jurusan administrasi negara. Oh iya. Diterusin waktu itu cuma sampai BA ya. Sospol diterusin sarjananya ke administrasi pendidikan, masih di UNIS. Pensiun jabatan Bapak di pemerintahan itu sebagai apa ya Pak? Bapak latar belakangnya kan pegawai negeri sipil. Iya Pak. Terus diangkat oleh wali kota Tangerang Pada masa siapa itu Pak? pada masa Pak Dr. Anes Tamrin sebelum WH. Iya. Tamrin ya, Iya. pernah dengar ya? Iya tahu Pak. Itu tepatnya bulan Oktober tahun 2002 sampai dengan 31 Juni 2011. Masa menjabat sebagai lurah itu Pak. Kepala kelurahan di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Selama Bapak menjabat sebagai lurah, apa visi dan misi Bapak? Tadi udah Bapak sampaikan bahwa Bapak ini adalah pemimpin pemerintahan. Iya. Istilah bekannya eksekutif. Iya Kan di benar. pemerintahan ada 3. Iya. Ada yudikatif, Yudikatif, legislatif, legislatif, eksekutif. eksekutif. Nah, legislatif adalah pengawas, Iya. yudikatif pemberi judgment atau pengadilan. Iya. Ya, kalau bersalah kan diawasi, kalau salah diadili. Iya benar. Kalau Bapak mah di eksekutif. Eksekutif itu visi misinya dari atas, dari presiden sama dengan lurah sama, yaitu sebagai pelayan masyarakat, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih sejahtera dari masyarakat yang dipimpinnya. Itu visi meningkatkan pelayanan. Jadi, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi visi misi di pemerintahan itu sama ya Pak ya? Sama. Tujuannya ya. Levelnya itu doang yang lingkupnya. Kalau wali kota Iya. lingkupnya sekota, Iya benar. camat lingkupnya secamat, Iya. Bapak lingkupnya kelurahan. Iya. Gitu. Ya. Jadi Bapak itu presidennya Karangsari. Iya. Lalu apa yang menjadi prioritas Bapak terkait kesejahteraan masyarakat Pak? Nah, di dalam prioritas sudah Bapak katakan tadi bahwa pemimpin itu berlevel-level. Iya. Dari pemimpin paling atas, Menengah. presiden, Nah, ya top manager, iya benar. middle manager, Iya. lower manager. Iya. Nah, Bapak ini lower manager. Lowernya ya. Lower manager bukan lower, Iya, lower, lower, bawah. bawah, Bukan iya. bawah. Kalau lower mah lain lagi Iya. istilahnya ya. Nah, Bapak ini adalah melaksanakan tugas mulai dari top manager ke Lalu ke middle manager, manager, lalu ke ke bawah. lower manager. Lower manager. Pada dasarnya mah prioritas utamanya mah apa yang disampaikan oleh pimpinan yang lebih atas kita melaksanakan. Ya kalau di sana tahun ini prioritasnya membangun jalan, Iya. nah, kita ikutin sampai Gitu. bawah. Berarti kalau dari atas kita mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat, Iya, gitu. Kita ikutin. Iya. Dari atas kita nggak boleh Berarti satu nyeleweng. suara ya. Satu suara Dari harus. atas A sampai bawah pun harus A. Ah.
Oke. Cuman paling bumbu-bumbunya Bumbu yang seni-seninya, berbeda ya. iya. Gitu. Art of the leadership Iya, istilahnya. benar-benar. Itu ada. Kalau dalam kepemimpinan Pak misalnya ya, untuk yang Bapak pimpin kan sebagai lurah, bagaimana cara Bapak mengatasi warga misalnya ada yang nggak setuju dengan keputusan pemerintah atau keputusan Bapak sebagai Pak Lurah? Memang betul sekali bahwa masyarakat ini tidak semuanya Menerima kan bisa Pak? menerima dan Iya. menurut apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Betul. Mungkin karena latar belakang ekonomi, Iya. latar belakang pendidikan, Iya. latar belakang budaya dan Iya. lain sebagainya. Iya. Itu akan muncul beberapa pihak yang memang seolah-olah menentang. Iya. Gitu. Kayak pro dan kontra gitu ya, Itu Pak. pada prinsipnya mah mereka Iya. bukan menentang, cuman keingintahuan saja. Iya. Iya, karena udah jelas bahwa tujuan lurah mah untuk meningkatkan kesejahteraan. Iya. Siapa yang mau menentang? Iya. Cuman itu tadi yang namanya melayani itu apalagi orang banyak, Iya. ya tidak seujug-ujug semua harus bisa dilayani dengan baik. Betul Pak. Iya, lurah dengan stafnya, lurah Iya. satu, stafnya ada 10, Iya. sedangkan masyarakatnya ada 26.000, Iya. kan Iya. otomatis Iya. kita jangan jauh-jauh lah ke kelurahan. Iya. Di rumah baik punya anak 5, Iya. belum tentu yang 5-5-nya nurut. Menurut, betul. Iya. Iya. Nah itu lurah itu perlu seni, art of the leadership itu Oh. tadi, nyari seni. Iya. Seninya masing-masing pemimpin beda-beda. Oh, iya. Antara saya dengan lurah Kedaung, Iya. dengan lurah Selapajang, dengan lurah Karanganyar dan sebagainya itu beda seni. Iya. Iya. Cuman ujung-ujungnya supaya kita sinergi Iya. antara lurah, staf dan masyarakat. Oh. Karena kalau sudah muncul kesinergian antara pihak-pihak tadi, maka mudahlah untuk mencapai tujuan. Iya. Karena apa? Tugas pemimpin itu hanya satu, intinya, Apa tuh Pak? yaitu influencing people. Influencing people. Influencing people. Influencing. Influencing people. Influencing people. Ya, Oh. apa itu artinya? Apa itu Pak? Influencing people itu Iya. bagaimana cara mempengaruhi orang Orang. supaya mau melaksanakan perintah. Oh. Kan seni, Iya. kan ada dengan dirayu, Oh, gitu. ada dengan dikasih Iya. disogok, Iya. ada dengan diancem, Ah. kan seninya masing-masing. Iya betul Pak. Iya, Iya. anak kita punya anak 5. Ah. Bagaimana supaya nurut? Iya. Nggak semua tolong, Neng. neng. Ada yang perlu dibentak misalnya, itu seninya. Oh. Ya. Jadi untuk menyikapi mereka yang seolah-olah menentang itu, Iya. gunakanlah seni memimpin yang memang kita didapat baik di masyarakat ataupun dari waktu kita kuliah. Iya. Ada, nanti bakal ketemu di pemimpinan ada art of the leadership, cara seni memimpin. Oh, gitu Iya, ya. ada bakal nemu nanti Iya. kalau memang. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Bapak mengukur keberhasilan atau kinerja sebagai pemimpin Pak? Patokannya ada 2 macam. Yang pertama secara kualitas Iya. mutu ya, kalau Iya. istilah di perusahaan mutu. Iya, kualitas juga ada Pak. Nah, Iya. kualitas dan kuantitas. Kuantitas betul. Nah, kualitas dalam arti pelayanannya, bagaimana mutu pelayanannya, Iya. sudah sejauh mana yang dicapai. Iya. Secara kuantitas, banyaknya yang dilayanin, Iya. ya, atau banyaknya masyarakat yang udah ada peningkatan di bidang kesejahteraan tadi. Kalau tadi bilang Bapak, setelah dampak dari krisis moneter, Iya. itu warga Karangsari angka kemiskinan itu Menurun ya. paling besar sekota Tangerang. Oh. Iya, iya. Setelah kita tadi dikatakan dengan
mengupdate data, dengan membuat kekompakan kami sesama pegawai, Iya. dengan baik itu dengan Bapak RT, dengan Bapak RW, dengan mandor, sehingga diharapkan nantinya yang tadi yang Kemiskinan. keberhasilan yang ingin dicapai itu Iya. bisa tercapai. Bagaimana cara Bapak menjaga integritas sebagai pemimpin menjadi lurah, Pak? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu diketahui bahwa setiap pemimpin itu harus bisa menjaga integritas sebagai pemimpinnya. Iya. Nah, oleh pemimpin-pemimpin di atas kita Iya. itu diberi semacam tupoksi, Oh. tugas pokok dan fungsi. Oh. Jangan sampai melaksanakan tugas menyimpang dari tupoksi itu, Tupoksi, oh. karena tujuan daripada memimpin Heeh. baik itu di level top, middle ataupun lower Iya. itu sama, yaitu memberikan pelayanan. Iya. Karena kami ini adalah pemimpin pemerintahan, Iya. jadi integritasnya dijelasin Oh. dalam tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepada kami dari pimpinan yang paling atas. Ya, salah satunya Heeh. bagaimana menjaga kestabilitasan masyarakat Karangsari, Oh. terus stabilitas anak-anak asuh harus dijaga, Iya. ya stabilitasnya. Terus Bapak juga seorang pemimpin, Iya. udah pasti toh punya anak buah. Iya. Nah, stabilitas daripada anak buah juga harus Bapak Jaga. pelihara, Oh. jaga, jangan sampai ada menyimpang. Iya. Kalau sampai menyimpang, ya itu akan mengganggu integritas kita sebagai pemimpin, yang akhirnya tujuan daripada pemimpin yang udah ditentukan oleh atas itu Iya. kan nantinya akan tujuan yang hendak dicapainya Heeh. akan gagal, gitu. Gagal, iya. Jadi tupoksi aja kuncinya mah. Selanjutnya Pak, apa motivasi Bapak untuk tim kinerja Bapak agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik? Oke, ini salah satu kunci keberhasilan seorang pemimpin. Di sini letaknya. Sampai sejauh mana seorang pemimpin bisa memotivasi agar yang dipimpinnya nurut. Tadi kan seperti influence people. Ini harus membentuk tim yang solid kan, supaya kita bisa bekerja bersama-sama ke arah satu tujuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Memang yang namanya tim berbagai latar belakang, mungkin status sosialnya, status ekonominya, status pendidikannya. Dengan tidak disengaja muncullah satu konflik, ya. Di dalam organisasi ada yang disebut dengan konflik organisasi. Tugas pemimpin adalah bagaimana caranya untuk menghilangkan konflik organisasi. Betul, salah satunya adalah memberikan motivasi. Cuman motivasi ini juga belum tentu kepada satu staf, kepada staf yang satu dengan pada staf yang lain itu dengan sistem yang sama, pasti beda. Karena mungkin ini selisih karena merasa masa kerja udah lama, yang ini baru, yang satu udah PNS, yang satu masih honor, ya, yang satu suka diajak-ajak sama lurah, yang satu suruh nungguin endog, beda-beda. Makanya Bapak masih ingat, ini persis apa yang ditanyai itu kealamin sama Bapak, persis ini. Satu, bangunan, kehujanan. Kedua, staf.
antara satu dengan yang lain, ngakur. Ya, karena apa? Karena ujung-ujungnya mah di duit, di masalah honor. Si A oleh lurah yang dulu ditugasin di RW anu, katanya basah. Si B ditugasin di RW anu, katanya kering. Kayak begitulah. Kita ambil contoh antara di RW 13 adalah RW yang lingkungan orang-orang Pusta dengan masyarakat yang ada di RW 14 perumahan Adiloka itu jauh. Ya kalau zaman dulu kan pintar-pintar ya. Oh enak tuh yang tugasnya di RW di Adiloka mah tiap kali dapat duit, ada yang nyuruh dikasih upah. Sedangkan di RW 13 yang orang Pusta, ya maaf, masalah mulu yang ada. Iya. Nah, sehingga di sini kepintaran ide kreasi kita bagaimana supaya jangan ada persaingan antara si A dengan si B. Akhirnya sama bapak dibubarin, nggak ada pegang-pegangan. Ya, nggak ada pegangan, kamu pegangannya RW ini, nggak, bubarin, dinolin, kumpulin, di briefing tiap hari Senin, diberikan semacam kunjungan ke rumahnya sama bapak ya. Misalnya Pak Dandang almarhum ke rumahnya, dia lihat lingkungan di rumahnya bagaimana, situasi dengan istri, dengan anak, sampai ngebentuk arisan, sampai ngebentuk 3 bulan sekali kita nginep di puncak, atau 3 bulan sekali di insentif, itu supaya yang ngelayanin itu dibagi sama bapak, diatur. Jadi nggak ada orang ini datang orang RW 6 Adiloka, RW 14 Adiloka yang sini, enggak. Semua posisinya sama. Duduk aja di meja, dijejerin. Ya, mana yang ada yang datang layanin ke sini. Nanti hasil dari ketikan ini diberikan ke loket pelayanan. Seperti yang sekarang ada di negara-negara di pusat-pusat, kan satu pintu, satu loket ya. Dulu mah enggak. Kalau bapak sombong mah kayak nyontoh bapak. Sekarang yang ada di bagian pajak, PBB. Sekarang di satu. Oh, kita datang ke situ, nanti ambil di situ lagi. Kalau dulu enggak. Datang dari masyarakat si staf ini dikerjain sama sendiri, datang ke lurah minta tanda tangan, anterin lagi ke rumahnya. Dapat duit dia kan. Nah yang nggak dapat duit. Makanya bapak dirubah dengan sistem satu loket. Semua kerja, semua dapat duit nanti pada akhir bulan. Karena waktu itu mah belum ada istilah aturan-aturan yang mengikat seperti pungli dan lain sebagainya. Dulu mah dibebaskan selama itu tidak ada pemaksaan, kerelaan, nggak boleh dipatok. Misalnya itu bikin KTP kan masih Pak Lurah yang tanda tangan. KTP harus 10.000. Dijelasin aja nih belangkonya sekian, nanti untuk upahnya ngasih berapa ke gitu. Jadi semua merata. Nah itu salah satu motivasi bapak. Yang pertama, kalau istilah sudah masuk supaya akur dulu dah dulu. Iya, jangan ada perselisihan. Yang kedua, mendapatkan hak yang sama. Iya, karena semua udah bekerja. Selanjutnya Pak, tantangan apa yang paling sulit selama Bapak menjadi lurah? Kembali lagi ke seni. Jadi kalau dibilang sulit, bisa jadi enggak, terus dibilang enggak, bisa jadi sulit. Tergantung kemampuan seorang pemimpin. Tapi yang Bapak alamin, tantangannya, kalau dalam ekonomi ada disebut hukum permintaannya, penawaran dan permintaan. Jadi tidak seimbangnya antara kebutuhan dengan kemampuan. Jadi
kita ambil contoh pada tahun 2002 mulai turun raskin. Pernah ngedengar? Iya, beras miskin. Pernah ya, ngedengar Pak? raskin? Pernah? Yes. Pernah, Beras Pak. miskin. Ya, raskin. Yang miskin di Karangsari ada 60 sekian persen. Turun beras. Turunnya nggak sesuai dengan data yang Pemerintah. ada di kita. Misalnya kudunya mah untuk 3.000 orang. Misalnya cuma ada 3.000. Iya. Beras datang cuma 2.000 karung. Ini yang 1.000-nya lagi. Bagaimana? Ini tantangan buat lurah karena di situ tercaan, fitnah, sangkaan muncul. Iya, dijual sama Pak Lurah. Si beras miskin itu ada, itu hal biasa. Fitnah, nyangka. Ya karena di dalam peribahasa lurah mah bener aja disalahin, apalagi salah. Iya, Pak. Iya, bener aja disalahin. Perasaan mah ini kemampuan tuh udah dikerahin, tapi tetap aja belum memenuhi keinginan masyarakat. Jadi kita di sini di RT ini dapat bedah rumah, yang ini enggak kan rame. Iya. Kenapa rame? Karena memang pemerintah sanggupnya untuk 11 orang, padahal yang baru bantuan mah ada 20 lebih. Tapi nggak ngerti. Kudunya mah sabar, mungkin tahun depan. Maka di sini yang dikatakan oleh Bapak tadi, bagaimana cara mempengaruhi orang supaya nurut. Itu seni, harus belajar seni. Kalau enggak, bubar. Kalau enggak ribut, demo. Karena ketidakpuasan Saya tidak puas. masyarakat ya, Pak. Terutama mah di Indonesia mah kalau secara umum masalah bantuan, iya, nggak ada yang lain. Masalah pendidikan mah maaf ya di Karangsari mah sekarang ada beasiswa, sekarang ada perguruan tinggi yang gratis, cuek aja, nggak berebut. Tapi kalau datang sembako, ribut. Iya. Kita mau bawa brosur nih dari Telkom, dari STPDN, dari Batan ya. Disebar, diumumin, disosialisasi, nggak ada yang ini. Oke, saya berterima kasih Pak pada Bapak Lurah Eri yang telah menjabat sejak tahun 2002 sampai tahun 2011 di Kelurahan Karangsari, sudah berbagi pengalaman dan ilmu yang sangat bernilai untuk kami Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf atas kekurangan atau mungkin ada kesalahan-kesalahan kata saya saat bertanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Mudah-mudahan adik-adik ini menuntut ilmunya sukses, Amin. kuat menahan rintangan. Yang namanya cita-cita pasti perlu perjuangan dan pengorbanan. Yang kuat aja. Ada sedikit quotes buat kita, Pak? Kata-kata mutiara gitu dari Bapak? Ya itu yang Bapak katakan tadi, bahwa untuk mengejar cita-cita perlu perjuangan dan pengorbanan. Ya, maka berpegang teguhlah pada cita-cita yang sudah kita tetapkan. Ya,